Jangan berani naik gunung kalau belum tonton video ini. Tim SAR kembali melanjutkan pencarian Muhammad Agus, warga Cengkareng, Jakarta Barat yang hilang saat... Saudara, setelah 8 hari pencarian, akhirnya pendaki Kaifat Raffi Mubarok asal Jakarta ini berhasil dievakuasi. Posisi jenazah yang berada di jurang sedalam 200 meter. Naomi Daviola Setiani ditemukan lemas setelah dinyatakan hilang saat mendaki Gunung Slamet Minggu 6 Oktober 2024. Pastikan kondisi fisik dalam keadaan yang prima. Dalam mendaki gunung, kita akan beraktivitas fisik lebih berat daripada biasanya. Oleh karenanya akan lebih baik jika kita mempersiapkan diri sebelum melakukan pendakian, seperti misalkan olahraga. Susun manajemen perjalanan dengan baik. Manajemen perjalanan yang baik paling tidak harus mencakup satu, ada penilaian resiko, seberapa resiko yang mungkin akan kita hadapi ketika mendaki gunung. Terus kemudian ada perencanaan rute, mulai dari berangkat sampai dengan kembali lagi melewati jalur. Kemudian ada penyiapan peralatan dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan selama mendaki gunung, itu perlu kita siapkan sebelumnya. Terus kemudian kebutuhan logistik selama kita mendaki itu juga perlu diperhitungkan, seberapa banyak kita akan membawa logistik yang akan kita bawa. Kemudian di dalamnya juga ada komunikasi, itu gimana kita berkomunikasi dengan pengelola setempat, misalkan itu Taman Nasional, perizinannya seperti apa, dan juga dengan pihak luar seperti misalkan keluarga ataupun rekan organisasi, itu harus mengetahui manajemen perjalanan kita, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah ada yang bisa memberikan informasi mengenai rencana perjalanan rekan-rekan. Kemudian menghargai kearifan lokal yang berlaku di daerah tersebut, budayanya, juga lingkungannya kita harus bisa menghargai. Yang terakhir dan yang paling penting itu adalah restu orang tua. Jangan lupa minta izin orang tua ataupun siapa saja yang kita tuakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau ada rekan kita dalam pendakian yang mengalami satu permasalahan, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan pernah tinggalkan rekan kita sendiri. Terus kemudian coba lakukan penanganan pertolongan pertama. Serasanya tidak sanggup ditangani sendiri oleh tim kita, segera komunikasikan dengan pihak lain, baik itu pihak pengelola setempat ataupun langsung menghubungi tim SAR. Kalau teman-teman menyadari kalau teman-teman sudah mengalami disorientasi atau tidak mengetahui posisi teman-teman berada di mana, ada satu teori yang bernama teori stop, di mana S-nya itu adalah sit, di mana teman-teman berusaha untuk menenangkan diri terlebih dahulu supaya tidak panik. Terus kemudian thinking atau berpikir kira-kira apa langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan selanjutnya. Kemudian O adalah observasi, melihat di sekeliling teman-teman tanda-tanda alam ataupun tanda-tanda buatan yang bisa membantu teman-teman untuk mengetahui posisi teman-teman di gunung. Lalu kemudian ada planning, yaitu membuat rencana apakah akan bertahan di titik tersebut sampai menunggu bantuan datang atau mencari jalan keluar sendiri. Terakhir, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman satu alat yang saya rekomendasikan sekali untuk teman-teman miliki, yaitu adalah PLB atau Personal Locator Beacon. Jadi ini adalah satu alat yang bisa memancarkan sinyal mara bahaya, yang sinyalnya bisa langsung kami Basarnas terima posisi lokasi rekan-rekan, sehingga akan mempermudah dan mempercepat kami untuk memberikan pertolongan kepada rekan-rekan yang mengalami kedaruratan. Setelah teman-teman memiliki alat PLB ini, jangan lupa untuk meregistrasikannya pada kami Basarnas melalui link di bawah ini.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula untuk melakukan pendakian gunung. Tetap utamakan keselamatan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.